Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam pelaksanaan pembelajaran seperti kita biasanya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita bersama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk Beril, ketua kelas, silakan memimpin temannya dalam berdoa. Ayo teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, nah setelah berdoa ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semua anak-anak silakan berdiri. Baik ya. Nah, siap untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Siap. Baik, mari kita mulai sekarang. Silakan. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan aksara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Nah, hari ini ada tidak temannya yang tidak hadir? Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Oh, Rai dan Aisyah. Keterangannya? Sakit. Ya, Rai dan Aisyah sakit. Yang lainnya hadir ya? Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba kalian cek dulu kesiapan kalian. Udah siap apa belum? Perhatikan pakaian kanan kiri. Ya, kemudian ayo cek mejanya ada tidak sampah. Jika ada sampah di laci meja silakan keluar dulu, buang ke tong sampah yang ada di depan kelas. Ya. Buang dulu sampahnya di tong sampah yang ada di depan kelas ya. Oke. Nah, sekarang sudah bersih? Nah, sudah rapi kalian? Berarti sudah siap. Nah, biar saat pembelajaran kalian bisa konsentrasi, fokus. Mari kita bersama-sama ice breaking dulu ya.
Nah, siap untuk ice breaking hari ini? Siap, Bu. Baik, kita mulai sekarang. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya, baik. Ice breakingnya sudah. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke materi, nah, Ibu mau mengingatkan kembali nih, kira-kira kalian ingat tidak materi yang sebelumnya kita sampaikan, kita pelajari? Nah, materi apa yang sebelum ke materi yang akan kita bahas ini tentang apa? Pecahan. Oke, tentang pecahan. Baik. Nah, pecahan yang telah kalian pelajari kemarin. Ya. Nah, di sini kalian sudah mengetahui seperti apa pecahan waktu pembelajaran kita sebelumnya, ya. Nah, masih ingat gak kira-kira contoh pecahan seperti apa? Nah ya, baik Ibu sedikit mengingatkan kembali. Ini contohnya sebuah kue dibagi oleh ibu kalian ke 4 saudara kalian. Contohnya ya. Nah, ada kue yang diarsir 2. Kira-kira pecahannya berapa ini? 2/4. Iya, 2/4. Alhamdulillah ternyata masih ingat sama pecahannya. Ya. Nah, jika kalian masih ingat terhadap materi pecahan, baik, sekarang kita masuk ke materi yang ingin Ibu sampaikan di hari ini. Ya, pembelajaran hari ini kita mengenai materi rasio. Ya. Ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu manfaat dari rasio. Ya. Kita nih mau mempelajari materi rasio, tapi manfaatnya apa ya dari manfaat rasio atau perbandingan? Nah, ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu ada, ya, ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di lingkungan kalian belajar pun ada juga rasio atau perbandingan. Coba kalian periksa, ada tidak alat tulis yang ada di atas meja? Pensil dan pulpen kira-kira. Ada tidak? Ada? Oke, jika ada, coba pegang pensil dan pulpennya. Kita cek perbandingan apa sih yang ada di pulpen dan pensil. Nah, kira-kira kalian pergi ke toko ATK atau alat tulis, ada tidak tercantum harga di pensil dan pulpen? Ada, contohnya pulpen ternyata harganya Rp4.000. Sedangkan pensil harganya 3.000. Ada nggak perbandingan dari harga pensil dan pulpen? Ada ya. Kemudian beli apa lagi selain pulpen dan pensil? Buku, ketebalan buku dan harganya juga ada perbandingan ya. Nah, contoh ketebalan sekitar 200 gram, 500 gram. Kemudian ada lembarannya berbeda. Dalam 1 lusin dan setengah lusin ada tidak perbandingan harga? Ada. Oke, nah itulah yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Baik. Manfaat pembelajaran rasio, ya. Rasio itu kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Kalian di sekolah juga membandingkan harga pulpen dan pensil, ya. Karena bisa membantu menyederhanakan banyak interaksi kita dengan menempatkan angka-angka dalam perspektif tertentu. Rasio memungkinkan kita untuk mengukur dan mengekspresikan kuantitas dengan membuat lebih mudah dipahami. Nah, ya. Nah, contoh lagi, kalian pernah nggak pergi liburan ke Singkawang, tempat wisata? Pakai kendaraan mobil. Nah, itu ya jarak tempuh nih. Mobil sedan melaju dengan kecepatan 60 mil per jam atau 60 mil dalam 1 jam. Oke?
Paham yang tentang sedan ini? Oke ya. Nah, untuk selanjutnya ini manfaat dari materi rasio ya. Nah, kita mengenal rasio nih. Tujuan pembelajaran ini apa sih? Oh, agar kalian sebagai peserta didik dapat menelaah konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Nah, harga pensil dan harga pulpen tadi, ya. Nah, oke, sudah semuanya? Nah, kemudian peserta didik dapat membuktikan kesamaan rasio menggunakan tabel rasio dan dapat memecahkan permasalahan berkaitan dengan konsep rasio di kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, contoh lagi. Nih, Azlan ketemu sama ini siapa? Aca di pasar, ya. Kemudian kalian beli buku. Ya, beli buku, ternyata bawa ke sekolah. Ya, kalian pas datang di sekolah kalian tunjukkan, nih Aca kemarin saya beli bukunya, nih Azan saya kemarin beli bukunya, ya. Nah, Aca dengan harga berapa? Oh, ternyata Aca dengan harga 25.000, Azan harganya 30.000. Kok beda ya? Lihat dulu ketebalan dari buku, kan? Nah, kalian kan bawa ke sekolah, kan? Kalian sudah lihat sama-sama nggak bukunya? Nah, karena udah ketemu tidak berbincang dulu ya. Nah, bisa diamati kembali yang ada di meja kalian? Nah, ada buku kan? Ada buku paket, ada buku tulis. Nah, buku paket dengan buku tulis. Di situ ada tidak ketebalannya, perbandingan ketebalannya? Nah, ada juga perbandingannya. Kan buku tulis lihat di belakangnya. Ada berapa lembar. Setiap buku tulis ada perbedaan lembarannya. Nah, itulah perbandingannya ya. Nah, baik. Ini tadi tujuan pembelajarannya. Nah, pemantik. Bagaimanakah penerapan rasio? Bagaimanakah penerapan rasio di kehidupan kalian sehari-hari? Bentar ya. Nah, di kehidupan sehari-hari, pernah tidak kalian mengalami di kehidupan sehari-hari tentang perbandingan? Kira-kira pernah atau tidak mengalami di kehidupan sehari-hari? Ibu mau nanya dulu nih. Ayo, siapa yang merasa saya pernah melihat perbandingan? Saya lagi makan di luar atau beli kue di luar. Kira-kira siapa yang bisa memberikan perbandingan antara kalian mau makan di luar? Siapa yang bisa di sini? Siapa punya pengalaman yang beli sesuatu perbandingan? Siapa? Iya, Beril. Perbandingan apa kira-kira saat ada di luar? Oh, Beril pernah beli mie ayam dengan minum es putih, es air putih ya. Oke. Nah, mie ayam dengan harga berapa, Beril? 15.000. Air es putih berapa harganya, Beril? 3.000. Dari air dan mie ayam perbandingannya ada tidak terlihat yang disebutkan oleh Beril? Ada. Jadi perbandingannya 3.000 dan 15.000. Ngerti sampai di sini? Nah, itulah rasio di kehidupan kita sehari-hari. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan juga pengertian rasio. Nah, Bu, rasio apa sih, Bu? Nah, ini lihat nih. Rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.
Rasio biasanya digunakan untuk membandingkan dua objek, jumlah, atau nilai. Rasio dapat ditulis dalam 3 bentuk. Nih, 3 bentuknya. Ya, perbandingan antara A dan B atau 3:5, bentuk pecahan, bentuk titik 2. Ya. Nah, kira-kira yang di belakang kelihatan? Yang ada di papan tulis? Oke. Nah, selanjutnya, contoh penggunaan rasio. Sama seperti pecahan, bisa kita sederhanakan di kelas 4 dengan kelas 5. Ada tidak kita mempelajari FPB? Nah, pernah dipelajari di kelas 4-5 ya, FPB ya. Nah, jadi contoh yang pertama, perbandingan jumlah. Dalam sebuah kelas, terdapat 20 siswa laki-laki dan perempuan. Maka rasio jumlah siswa laki-laki terhadap siswa perempuan adalah 20:3. Disederhanakan menjadi 2:3. Kira-kira 20 dan 30 ini kita bagi berapa? Iya, 10. 20 dibagi 10, 2. 30 dibagi 10, 3. Ini penyederhanaannya ya. Nah, sekarang perbandingan jarak. Ya, sama tadi contoh 1 ya. Sebuah mobil menempuh jarak 40 km dalam waktu 2 jam. Maka rasio antara jarak dan waktu adalah 40:2 jam. Ini ya, disederhanakan menjadi 20:1. Kok bisa dapat Bu 20:1? Nah, 40 ini kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2, hasilnya 20. 2 bagi 2 sama dengan 1. Artinya mobil menempuh 20 km setiap jamnya. Oke. Nah, ada lagi contoh. Menyederhanakan rasio. Nah, masih menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Rasio antara 12 dan 16 adalah 12:16. Kita menyederhanakan dengan membagi angka dengan FPB-nya, yaitu berapa ini FPB-nya? 4. 12/4 ditambah 16/4. Berapa perbandingannya? 3/4. Oke. Dari contoh ini ngerti? Oke. Nah, cara menerapkan rasio kita di kehidupan sehari-hari. Tadi Beril sudah. Tentang makan apa tadi Beril? Mie ayam sama air es putih ya. Perbedaan harganya Beril sudah tahu. Oh, ternyata sudah diterapkan Beril nih di kehidupan hari-harinya ya. Nah, kemudian di sini membandingkan harga barang. Jika harga 3 buah jeruk, kalian punya buah 3 jeruk. Kalian beli di toko buah dengan harga 15.000, 3 tadi ya. Maka harga 1 jeruk dapat dihitung dengan rasio 3 jeruk. Dikali 15.000 berarti harga 1 jeruknya ini. Nih caranya. Harga 15.000 dibagi berapa tadi? 3 buah jeruk adalah 5.000 rupiah. Bisa juga. Oh, ternyata benar nggak ya? Uji lagi nih. Ya, 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000. Itu cara mengujinya. Ya. Nah, ada lagi nggak contohnya nih? Oh, masih ada. Nah, menghitung berdasarkan rasio perbandingan buah apel sama apa? Buah apel Dina sama buah apel Mita. Nih, Dina dan Mita. Perbandingan 7/9. Jika apel Dina 21 butir, berapakah jumlah apel Mita? Langkahnya, perhatikan. Apel Dina berbanding apel Mita dengan perbandingan 7/9. Jumlah apel Mita 9/7 dikali berapa tadi banyak apel Dina? 21 ya. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa dibagi?
Ada 7 dan 21. Sisanya berapa di sini nih? 3. Nah, 9 ini ya dikali 3 sama dengan 27. Jadi jumlah apel Mita ada berapa? 27 buah apelnya ya. Nah, ada lagi nggak? Oh, masih ada. Ya, masih ada perbandingan banyaknya benda. Nah, jika di dalam sebuah keranjang ada 12 buah apel dan 8 buah jeruk, tentukan rasio apel terhadap jeruk atau sebaliknya. Rasio apel, ini berapa? 12 berbanding 8, kita sederhanakan. Kemudian, apalagi sebaliknya, jeruk terhadap apel, 8 berbanding 12. Ini kita sederhanakan ya. Oke, untuk selanjutnya, nah materi yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira kalian sudah mengerti atau belum? Yakin sudah? Yang Beril tadi sudah paham Beril perbandingan atau rasio? Nah, Aca dan Azlan sudah ngerti tentang beli buku tadi? Oke, baik Ibu kasih satu contoh lagi ya. Nah, di sini Ara beli bakso, sedangkan kakak Ara mau pesan seblak. Ya, bakso dan seblak. Ara baksonya dengan harga 15.000, seblak kakaknya harga 20.000. Ada tidak kira-kira anak-anak perbandingannya? Ada. Beda nggak jenis antara bakso dan seblak? Beda, dari namanya pun ada perbedaan. Perbandingan harga ada tidak? Ada, dari 15.000 bakso, 20.000 untuk harga seblaknya tadi. Oke? Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan Ibu harap dari materi yang tadi setelah Ibu jelaskan, kalian paham, kalian pun nanti pas ada di luar, oh ternyata harga baju dan celana yang saya beli ada perbandingannya. Oh, ini pelajaran matematika rasio nih. Nah, ya. Nah, gitu juga kalian dengan kakak dibelikan celana yang sama, tapi harganya beda dan ukurannya pun juga beda. Ada tidak perbandingan di situ? Ada. Berarti ada tidak pelajaran yang rasio di kehidupan kita sehari-hari? Ada tentunya kan? Nah, baik jika kalian sudah mengerti dari materi yang sudah kita jelaskan dan kalian sudah pahami, Ibu harap kalian bisa mengerti juga saat pengerjaan kelompok nanti. Baik, siap tidak kita bagi kelompok nih? Nah, Ibu kan sudah menetapkan kelompok kalian yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Siap menuju ke kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, baik. Sekarang silakan ambil posisi kelompoknya. Nah, anak-anak, sudah dibentuk kelompoknya? Nah, jika sudah, di sini ada lembar kelompok yang harus kalian kerjakan soalnya. Di sini nanti tulis kelompok kalian kelompok berapa dan tulis nama keterangan nama kalian yang ada di kelompok. Ibu harap saat mengerjakan tugas kelompok kalian benar-benar bisa berdiskusi, bertukar pikiran, hasil dari materi yang ataupun contoh yang telah Ibu jelaskan di depan ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 mana? Kelompok 3.
Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 sebelah mana? Baik. Isi dulu identitas nama teman yang ada di kelompok kalian. Terus nomor kelompok kalian jangan lupa. Kalian di kelompok berapa? Ya. Nah, jika kalian mengerjakan tempat untuk mengerjakan tugas halamannya kurang, bisa lanjut ke lembar belakangnya ya. Di belakangnya bisa kalian lanjut mengerjakan tugasnya. Ibu harap mengerjakan tugas yang lebih mudah dulu. Diskusikan bersama-sama, mengerjakan tugasnya. Ya. Jangan lupa nama temannya ya, yang lengkap ada berapa orang. Yang tidak hadir, tidak usah ditulis nama temannya ya. Jangan lupa nomornya. Ngerjakan lupa nomor. Jadi dikumpulkan tuh nomor berapa yang dikerjakan. Kelompok berapa sudah ditulis, Nak? Ini kelompok? Iya. Kelompok? Tulis kelompoknya. Kelompok berapa ini? Iya, satunya coret. Ya, kelompok 2 ya. Yang ini kelompok udah ditulis? Iya, kelompok 3. Oke. Yang ini kelompok 5, iya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Ya? Apa? Kalau gini caranya udah betul. Bentar ya, Ibu perhatikan dulu. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 2 ya. Iya. Iya. Jangan lupa hasil terakhirnya. Jadi sudah nomor berapa? Nomor 2. Ya, lanjut ngerjakannya ya. Sama-sama berdiskusi ya. Tulisnya yang rapi.
Yuk, diskusikan sama-sama. Kerjasama dalam satu tim sangat diperlukan. Sudah nomor berapa? Kelompok 3. Nomor 3. Kelompok 1 sudah masih nomor 2. Ya, selesaikan dulu soal yang mudah ya. Kelompok 2 nomor berapa? Nomor 3. Kelompok 4. Sudah jawab nomor berapa? Nomor 2. Ya, diskusikan sama-sama. Yang ini sudah? Sudah nomor berapa, Klori? Masih nomor 2, iya. Diskusikan sama-sama ya. Tugas berkelompok mengerjakannya sama-sama. Ada yang sudah 4 soal? Baru 3? 4? Iya, kelompok 2 sudah 4 soal nih. Nanti kalian setelah selesai semua 5 kelompok, bisa dipresentasikan ke depan ya. Satu kelompok, silakan maju ke depan, nanti presentasikan hasil tugas kalian. Ada kesulitan? Sudah nomor berapa? Nomor 4. Nih, udah. Nanti nomor 4 nggak muat di sini, sambung di belakang boleh ya, gambar belakang ya, biar nggak terlalu numpuk jawabannya di sini ya.
Ini udah. Nomor berapa? Kelompok 4. Nomor 3. Nih. Sudah yang ini? Nomor berapa? Nomor 4. Ya, kalimat jadinya terakhir itu ya. Jangan lupa kalimat. Sudah ada yang selesai? Sudah selesai anak-anak? Oke, Ibu kasih waktu berapa menit lagi ya. Setelah itu kita kumpulkan, kemudian presentasikan ke depan. Sudah, kelompok 3? Sudah. Oke, dipegang dulu ya. Nanti kumpulkannya setelah ada tugas individunya. Nanti per kelompok maju semuanya, presentasikan ke depan tugasnya. Pegang dulu, dipelajari lagi jawabannya, diperiksa kembali. Jika yang sudah bisa diperiksa kembali, kita sambil menunggu teman yang belum ya. Sudah selesai? Oke, jika sudah selesai, Ibu mau kelompok 1 silakan tampil ke depan. Sudah kelompok 1? Belum, oke.
Kelompok 3 sudah? Kelompok 5 sudah? Yuk. Yang lainnya sudah? Ayo semangat kerjakannya. Kelompok 1 udah selesai nomor berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 nomor? Sudah selesai. Ya, berarti kelompok 2 dan 3 sudah. Yang lainnya? Ini kelompok berapa ini? Yo, Ibu kasih waktu tinggal 3 menit lagi ya, kira-kira ya, kurang lebih ya. Ya, yang lain? Nah, ini. Nah, kerjasama yang baik. Arahkan temannya biar ketemu jawaban. Kelompok 1 sudah selesai. Nomor 5 sudah. Oke, satu lagi. Oke. Kelompok 4 nomor 5. Sedikit lagi, ya. Coba Ibu lihat. Ya. Nanti dipresentasikan ke depannya. Kelompok 2 sudah? Coba Ibu lihat. Ini udah tersusun ya nanti ya, mengerjakan ke depan ya. Urutannya sudah benar ya. Nomor berapa ini? Masih nomor 4. Satu lagi berarti. Ini, oh sudah nomor 5 ya. Ini nomor 5. Ya, sedikit lagi. Nanti tampil ke depan. Sebutkan nama kelompoknya pas maju ke depan ya. Pas penampilan presentasi ke depan, sebutkan nama kelompok kalian. Dari kelompok berapa?
Kelompok 1 sudah finish? Sedikit lagi ya, sabar ya. Pelan-pelan. Berarti soal yang tersulit nih, yang terakhir ya. Kelompok 4 sudah? Nomor? Masih nomor 4, satu lagi. Sudah selesai? Ini kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sedikit lagi ya. Oke. Kelompok 4? Kelompok 4 nomor 5. Ya, berarti sisa satu lagi, sedikit lagi. Baik, sudah? Nah, presentasikan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan, kelompoknya juga maju. Silakan kelompok juga maju semuanya. Jelaskan ke teman kalian dari kelompok berapa. Suaranya ya, jangan lupa ya. Ucapkan dulu salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, silakan. Nomor 1 di sebelah sana ya. Yang lainnya ke tepi dulu. Iya, nomor 1. Nah, inilah penampilan dari kelompok 1 untuk soal nomor 1, di mana siswa laki-laki ada 11, siswa perempuan ada 12, jadi perbandingannya adalah 11 berbanding 12. Kasih aplausan buat teman kita kelompok 1. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke bangkunya. Nah, selanjutnya kita tampilkan kelompok 2, silakan presentasikan ke depan.
Ya, kelompok 2, silakan. Kenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya, silakan. Nih, mic-nya. Nomor 2 silakan di sebelah sini aja. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak apa-apa. Ya, sudah? Bisa ke tepi dulu sebentar. Nah, ini tampilan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kira-kira teman-teman sudah benar atau salah? Iya, sudah benar. Baik. Kasih aplusan buat temannya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya kembali. Nah, selanjutnya kelompok berapa? Silakan kelompok 3. Tampilkan hasil presentasinya. Ya. Perkenalkan dari kelompok. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, baik. Di atas sedikit. Ya. Yang lain bisa ke tepi sebentar. Nah, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Ini kelompok 4. Sebentar lagi kelompok 4 tampil nih ya.
Oke, sudah? Oke, benar atau salah jawaban temannya? Oke, kasih aplusan lagi buat kelompok 3. Silakan untuk kelompok 4. Kelompok 4 bisa di sebelah sini saja nih. Ya. Di sebelah sini boleh, kelompok 4. Ya. Perkenalkan kelompoknya. Silakan perkenalkan kelompoknya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan kerjakan untuk kelompok 4. Ini spidolnya. Ya. Kelihatan kelompok sini? Boleh ke tepi dulu, Kak. Baik. Nah ya, ini untuk jawaban soal nomor 4 ya. Nah, kira-kira benar jawaban temannya? Oke, kasih aplusan kembali buat temannya. Nah, yang terakhir silakan maju. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas diskusi kami. Baik. Ayo kerjakan. Dipercepat saja ya. Nah, baik. Oke. Nah, oke ya. Nah, di sini soal nomor 5 sudah selesai. Kira-kira benar atau tidak jawaban dari temannya? Iya, kasih aplausan kembali buat temannya. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu mau bertanya soal kalian dari tugas ini sudah mengerti semuanya? Sudah, alhamdulillah ya. Ibu mau bertanya. Nah, untuk kelompok 1 ya, di kelas ini kira-kira ayo siapa yang bisa kelas ini jumlah laki-laki berapa? Ada 11 jumlah siswa-siswi perempuannya? Ya, perbandingan laki-laki dan perempuan? Ada? Ada enggak? Berapa perbandingannya? 11 berbanding 12. Iya, 11 berbanding 12. Nah, jadi kesimpulannya ternyata pembelajaran rasio ini telah kita pelajari, kalian mengerjakan tugasnya ya. Kalian telah mengerjakan tugas rasio, kalian sudah memahami ya dari rasio itu apa dan ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kalian bisa terapkan kembali dan aktivitas kalian yang ada di rumah pun kalian juga bisa membandingkan perbandingannya ya. Oke, Syafiq tolong Ibu hapus dulu yang ada di papan tulis sebentar. Nah, Ibu mau kalian mengetahui kesimpulan dari rasio. Sebelah sini dulu, Syafiq. Sebelah sini, Syafiq. Agak cepat ya, Syafiq ya. Ya, cepat sedikit. Iya. Oke. Oke, sudah. Nah, kesimpulan dari rasio adalah perbandingan membandingkan dua nilai atau lebih. Oke, duduk dulu, Syafiq. Dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, biasanya digunakan untuk membandingkan dua objek ya. Oke. Nah, selanjutnya refleksi. Ayo, boleh kalian masing-masing centang di bagian mana? Ya, centang di bagian mana yang kalian rasakan pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan berbaris maju ke depan. Centang bagian mana? Ayo silakan urutkan centang, contohnya contoh di bagian bawah ini, centang bagian bawah. Jika kalian merasakan sedih, biasa saja, senang, bahagia sekali, silakan. Ayo cepat, ayo maju barisan ini. Ayo cepat maju, berikan centangnya. Ini centangnya. Oke, nah barisan ini juga maju, ayo maju. Iya, barisan mana? Nah, ini ada spidol Ibu satu lagi nih. Oke. Nah, ayo.
Nggak usah menutupi layar ya. Iya, kalian boleh centang di bagian mana yang kalian rasakan, kalian merasakan apa saat pembelajaran tentang materi rasio. Iya, kecil pun nggak apa-apa, bagi yang lain juga. Untuk yang lain, masing-masing, satu-satu. Satu-satu, satu-satu. Iya, satu-satu. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk. Maju lagi yang belum, ayo silakan, ayo. Perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran materi rasio ini, apakah kalian sedih, biasa saja, senang, bahagia sekali? Bahagia sekali yang di pojokan ya. Ya. Ya, yang belum maju silakan. Boleh di sampingnya ya, di sini pun juga boleh. Nah, di sini juga boleh. Iya, di samping sini juga boleh. Bagian sebelah mana? Iya. Silakan lanjut. Lagi. Iya. Oke, sudah semuanya? Baik ya. Nah, jadi sekarang setelah memberikan refleksi ini, kalian mengungkapkan perasaan kalian dalam pembelajaran ini. Ternyata tidak ada yang sedih ya. Biasa saja, senang, dan ada yang berbahagia sekali. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong kembali ke bentuk masing-masing kursinya. Ayo, agak dipercepat ya. Ya. Baik, kembali ke bangkunya masing-masing untuk mengerjakan tugas kalian. Nah, tulis namanya di atas seperti tugas kelompok tadi, namanya jangan lupa dikerjakan. Nanti dikumpulkan nih ya. Tulis namanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, tulis nama di atas. Tulis nama di atas. Ya, kemudian hari dan tanggal hari ini jangan lupa ya. Ayo kerjakan sekarang tugasnya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, sudah ya. Tanya. Iya, perbandingan. Oke. Oke ya. Oke, ini udah selesai. Udah ya? Oke. Yang ini?
Oke, ini juga. Oh, belum. Ini sudah selesai ya? Oke. Ini sudah selesai. Ini juga. Oke, sudah. Oke, ini juga. Oh, oke. Ini udah saya jamir ya? Sedikit lagi. Oke, Ibu tunggu. Oke. Nah ya. Baik, ini juga sudah. Oke, semuanya berarti sudah. Baik, sudah selesai. Oke, sini kumpulkan. Ini. Satu lagi. Nah, selesaikan cepat. Ayo. Oke. Sudah? Oke, sudah. Nih. Oke, sudah. Untuk tugas kelompok, silakan ketuanya juga mengumpulkan. Mana tugas kelompoknya? Sudah? Tugas kelompok ketuanya silakan kumpulkan di atas meja Ibu terlebih dahulu ya. Ini sudah. Oke. Ini juga sudah? Iya. Sudah, Kela? Iya. Sudah semuanya ya, berarti ya. Oke, ini tugas individu dan kelompoknya sudah. Nah, baiklah anak-anak, dari tugas yang sudah kita bahas bersama-sama, Ibu akan memberitahukan kalian mengenai rasio, kemudian Ibu sekaligus menginformasikan materi yang akan kita pertemukan di minggu depan, yaitu materi mengenai rasio bertingkat. Oke? Nah, silakan kemaskan dulu bukunya anak-anak. Sudah semuanya? Nah, mari bersama-sama kita berdoa dalam penyelesaian materi kita hari ini. Alhamdulillah. Ada baiknya kita berdoa sebelum kita melakukan penutupan pembelajaran hari ini. Berdoa, dipersilahkan dan dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan hari ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.